Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Permatasari, NPM 1911080331. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Teknologi dan Inovasi Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Bunda Yurika Witazora, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi merupakan pembelajaran dalam penggunaan peralatan elektronik, contohnya printer yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan memberikan informasi dalam bentuk apapun, yang meliputi kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi dan informasi tidak hanya sebatas komputer saja, tetapi mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan suatu informasi. Inovasi merupakan proses dalam mengubah ide yang didapatkan dengan meningkatkan nilai ide tersebut untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Inovasi adalah kombinasi antara visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan didedikasikan untuk mempertahankan konsep yang dipilih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Teknologi dan informasi ini lahir beriringan dengan kelahiran peradaban manusia. Manusia cenderung beradaptasi lebih cepat terhadap perkembangan teknologi agar dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan baik. Sejarah perkembangan teknologi informasi dibagi menjadi 4 era, yaitu pra-mekanis, era mekanis, era elektromekanis, dan era elektronik. Pada era mekanis merupakan era di mana manusia pertama kali mulai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi atau digambar di goa. Pada pra-mekanis berlangsung pada 3000 hingga 1450 Masehi. Pada era mekanis merupakan era di mana pertama kali manusia melihat kaitan teknologi yang kita gunakan pada era kini dan era lalu berlangsung pada tahun 1450 Masehi sampai dengan 180 Masehi. Lalu pada era elektromekanis adalah era dimulainya telekomunikasi yang kita kenal sekarang, berlangsung pada tahun 1840 Masehi sampai dengan 1940 Masehi. Selanjutnya pada era elektronik, yaitu era yang kita jalani saat ini, berlangsung sejak 1940 Masehi sampai saat ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam BK itu penting? Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Peran teknologi informasi dalam aktivitas manusia memang sangat begitu besar. Teknologi informasi menjadi fasilitas bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, termasuk juga bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan support system BK dalam memberikan bantuan kepada individu yang dilaksanakan dalam berbagai macam layanan. BK dapat memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada dan bertujuan memberikan BK dengan cara yang lebih baik, menarik, interaktif, dan tidak terbatas tempat, tetapi juga memperhatikan asas-asas. Inovasi dalam BK itu penting dikarenakan akan meningkatkan kreativitas dan keingintahuan serta memberikan variasi dalam pembelajaran supaya akan menjadi lebih menarik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tidak akan lepas dari proses perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terhadap dunia bimbingan konseling mencakup semua sarana atau alat yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi atau melakukan layanan dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, yaitu dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK dan bagaimana cara menghalau dampak negatifnya. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah konselor dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik. Yang kedua, alat bantu baik bagi siswa maupun konselor. Yang ketiga, tidak membutuhkan biaya transportasi. Yang keempat, klien lebih mudah terbuka berbicara tentang masalahnya karena ia tidak berkomunikasi secara tatap muka, sehingga
sehingga ia lebih siap dan terbuka. Selanjutnya, mempermudah akses siswa dalam memperoleh layanan. Lalu, dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK sebagai berikut. Yang pertama, konselor tidak dapat memastikan bahwa konseling benar-benar serius atau tidak. Yang kedua, informasi yang diterima akan sangat terbatas. Yang keempat, kegiatan konseling dapat berdampak pada jarak baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, cara menghalau dampak negatif antara lain. Yang pertama, konselor harus memastikan bahwa konseli benar-benar serius dalam melaksanakan bimbingan konseling. Selanjutnya, konselor harus mencari informasi selengkap-lengkapnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yaitu, sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai, atau 5 penguasaan teknologi dan jenis layanan apa yang Anda berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Yang pertama, itu ada web blog atau penyedia informasi bagi peserta didik. Yang kedua, ada chatting atau untuk konseling jarak jauh. Yang ketiga, ada email atau surat elektronik. Yang keempat, short message service atau menyampaikan pesan. Dan yang terakhir yaitu telepon atau berhubungan dengan konseling. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa itu komputer? Apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor? Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memproses data yang ada sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Aplikasi dalam Al-Quran yang harus dikuasai oleh seseorang konselor antara lain, yang pertama PowerPoint atau untuk presentasi materi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada Microsoft Excel atau untuk memperoleh dan menganalisis data sebagai sumber informasi utama dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.